Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan laporan jaringan tersegmentasi berbasis VLAN, subnetting, ACL, dan routing statis pada infrastruktur mini kampus. Untuk anggota dari kelompok 2 kami, yaitu saya sendiri Muhammad Iko Prilanto, Muhammad Erik, dan Syafada Afta Wijaksana. Yang akan kami bahas yaitu mulai dari latar belakang, metode penelitian, hasil pengujian, dan validasi. Untuk yang pertama yaitu Network Protocols. Mini Campus merupakan skenario simulasi jaringan yang mempresentasikan lingkungan institusi pendidikan dengan infrastruktur jaringan modern. Dan setiap gedung memiliki jaringan internal yang terbagi berdasarkan lantai menggunakan VLAN. Mahasiswa akan melakukan pembagian alamat IP, konfigurasi perangkat jaringan, dan mengatur pembatasan akses antar VLAN dengan menerapkan ACL. Simulasi ini juga melibatkan jaringan antar gedung yang dihubungkan melalui jaringan WAN atau Wide Area Network sederhana, di mana routing antar router menggunakan metode static routing. Untuk selanjutnya, web protocol, struktur umum skenario, yang dimana setiap kelompok mengerjakan versi lengkap dengan 3 gedung, yaitu gedung A, B, dan C, yang dimana masing-masing memiliki 2 lantai yang berarti 6 VLAN. Kemudian satu router dan satu switch untuk masing-masing gedung. Dan router tersebut diberi nama router A, router B, dan router C. Sementara untuk switchnya diberi nama switch A, switch B, dan switch C. Untuk DHCP poolnya mengikuti nama VLAN dan nama gedung. Contohnya pool admin A. Kemudian untuk topologi mini kampus seperti yang dapat dilihat pada gambar di slide ini, yang dimana router A itu menyambung ke sekretariat B dan humas B. Untuk router B itu untuk kelas teori B dan kelas praktikum B, dan kemudian untuk router C itu mengarah ke workshop B dan smart class B. Untuk blok IP, VLAN dan WAN-nya itu seperti yang dapat dilihat pada tabel-tabel di slide ini. Untuk IP dan VLAN-nya berada di tabel sebelah kiri dan untuk WAN-nya di sebelah kanan. Untuk ketentuan teknisnya, subnetting dari block 24 LAN dibagi menjadi 6 subnet dengan ukuran yang sama, misalnya 27 subnet. Mahasiswa menentukan network address subnet mask, broadcast address, range IP, gateway IP untuk router subinterface. Untuk switchnya menggunakan switch A, B, dan C sesuai dengan gedung masing-masing, yang dimana konfigurasi VLAN dan terang serta port akses berdasarkan VLAN dan juga port terang mengarah ke router. Untuk routernya menggunakan router A, B, dan C dengan membuat subinterface untuk tiap VLAN. Contohnya untuk G0 itu IP-nya 0.10, yang dimana konfigurasi DHCP poolnya sesuai dengan VLAN juga. Untuk ACL atau Access Control List itu diterapkan di router untuk mencegah komunikasi antar VLAN di dalam satu gedung. Contohnya untuk VLAN 10 itu tidak bisa memping VLAN 20, namun masih bisa melakukan ping kepada VLAN 30 dan seterusnya. Untuk pengujian yang harus dilakukan itu PC VLAN yang sama, apakah pingnya sukses atau tidak. Kemudian PC yang beda VLAN tapi di satu gedung, apakah pingnya gagal sesuai yang kita inginkan karena diblokir oleh akses control list atau ACL. Kemudian PC beda VLAN namun beda gedung, yang dimana tujuan kita adalah pingnya sukses karena ini berbeda VLAN namun di beda gedung. Kemudian untuk cek hasil DHCP-nya, apakah IP-nya sesuai dengan range atau tidak. Dan untuk selanjutnya, switch dan router gedung A bisa di telnet dari PC gedung B dan C, begitu juga sebaliknya. Dan yang terakhir menggunakan beberapa komen seperti ping, trace route, show IP interface brief, show VLAN, dan show access list, dan seterusnya. Kemudian untuk ketentuan-ketentuan dari masing-masing gedung dapat dilihat pada data di slide ini. Dan kemudian untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Erik, kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pengujian. Yang pertama adalah pengujian PC VLAN yang sama. Kali ini saya akan melakukan pengujian untuk VLAN 11, di mana VLAN 11 ini PC 0 dan PC 1. Bisa dilihat ping untuk VLAN 11 berhasil. Lanjut, saya akan melakukan ping kepada VLAN 21.
Bisa dilihat ping dengan VLAN 21 berhasil. Selanjutnya saya akan melakukan ping pada VLAN 31 di router B. Bisa dilihat ping juga berhasil untuk VLAN 31. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan ping untuk VLAN 41. Bisa dilihat pada VLAN 41 ping berhasil. Saya akan melakukan pengujian pada VLAN 51. Bisa dilihat pada VLAN 51 ping berhasil. Selanjutnya yang terakhir pada VLAN 61. Yang terakhir juga bisa dilihat bahwa ping berhasil pada VLAN 61. Kemudian saya akan melanjutkan pengujian pada melakukan ping yang VLAN satu gedung. Dia itu pingnya harus gagal. Saya akan mencoba pengujian pada gedung A dari VLAN 11 ke VLAN 21. Bisa dilihat bahwasannya tidak bisa ngeping dan keterangan adalah destination host uncreatable. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan untuk gedung kedua, gedung 2 dengan melakukan VLAN dari melakukan ping dari VLAN 31 ke VLAN 41. Bisa dilihat pada pengujian ping gagal pada gedung B. Selanjutnya pada gedung C, di mana saya akan melakukan ping dari VLAN 51 ke VLAN 61. Bisa dilihat bahwasannya tidak bisa dilakukan ping dengan keterangan yang sama. Selanjutnya saya akan melakukan pengujian melakukan ping pada pada gedung yang berbeda. Saya akan melakukan pengujian VLAN 11 melakukan ping ke gedung B dengan VLAN 31. Bisa dilihat mungkin sekali lagi ya. Nah, bisa dilihat bahwasanya bisa dilakukan dari gedung A ke gedung B. Saat ini saya akan mencoba dari gedung A ke gedung C. Dari gedung A itu saya melakukan tes ping dari VLAN 11 ke VLAN 51. Bisa dilihat bahwa ping berhasil dari gedung A ke gedung C. Saat ini saya akan melakukan pengetesan untuk gedung B, bisa melakukan ping ke gedung A. Saya akan melakukan tes ping dari gedung B melalui VLAN 1. Saya akan mencoba ping ke VLAN 11.
Ya, bisa dilihat bahwasannya dari gedung B ke gedung C bisa. Saat ini saya akan melakukan juga dari gedung B ke gedung C. Ya, bisa dilakukan untuk dari gedung B ke gedung C. Saat ini dari gedung C ke gedung A dan ke gedung B. Bisa dilihat sukses dilakukan dari gedung B ke gedung dari gedung C ke gedung B. Kali ini saya akan melakukan pengujian untuk cek hasil DHCP pool. Bisa dilihat untuk DHCP poolnya ada Polsek B dan Polhumas B. Selanjutnya untuk router B, pada router B ada DHCP pool KTB dan DHCP pool KPB. Bisa dilihat total address-nya yang DHCP pool KTB ada 62 dan total address yang pada KPB ada 30. Untuk gedung C ada DHCP pool SCB dan ada DHCP pool WOK B. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya terkait pengujian berikutnya. Oke, baik. Selanjutnya itu pengujian telnet antar 3 perangkat A, B, dan C. Pengujian pertama dilakukan oleh perangkat A, telnet, perangkat B, dan C. Nah, bisa terlihat pada pengujian ini bahwa port telnet terbuka dan perangkat target merespon. Selanjutnya yaitu dari perangkat B ke perangkat A dan C. Oke, dapat terlihat port telnet terbuka dan perangkat target dari perangkat B ke telnet perangkat A ke C itu terbuka dan target merespon. Selanjutnya yaitu pengujian dari perangkat C ke A dan B. Nah, baik, setelah memasukkan password, perangkat C dapat mengakses perangkat A dan perangkat B, yang artinya port telnet terbuka dan perangkat target merespon. Selanjutnya yaitu pengujian threshold target PC. Nah, pengujian dilakukan dengan memasukkan perintah threshold atau threshold antar 3 perangkat, yaitu A, B, dan C, yang bertujuan untuk melacak rute paket data dari suatu host ke host lainnya dan melihat jalur hops yang dilalui dalam jaringan. Pengujian dilakukan dari perangkat B ke perangkat A. Oke, dapat terlihat pada tampilan command prompt-nya bahwa
perangkat B dapat tracer route ke perangkat A, dan juga dari perangkat A dapat tracer route ke perangkat B. Selanjutnya tracer route dari perangkat B ke perangkat C. Dapat terlihat trace route dari perangkat B ke perangkat C yang menandakan trace complete, dan juga sebaliknya, yaitu dari perangkat C ke perangkat B menandakan trace route complete. Selanjutnya trace route dari perangkat C ke perangkat A. Oke, dapat terlihat trace route perangkat C ke perangkat A juga berhasil komplit. Begitu juga perangkat C ke perangkat B juga berhasil komplit. Yang mana kan pengujian trace route berhasil. Selanjutnya yaitu pengujian show IP interface brief. Oke, dapat terlihat pada perangkat router A bahwa pengujian show IP interface brief digunakan untuk menampilkan ringkasan status semua interface port yang tersedia. Hasil pengujian menunjukkan kondisi tiap-tiap port, termasuk nama interface, alamat IP yang terpasang, metode konfigurasi, status administratif, serta status protokol jaringan. Pada gambar tersebut, terlihat bahwa semua interface belum memiliki alamat IP atau unsigned dan menggunakan metode konfigurasi manual. 4 port pertama yaitu pas Ethernet 01 hingga pas Ethernet 04 memiliki status up, baik secara administratif maupun protokol, yang berarti port-port tersebut aktif dan terhubung dengan perangkat lain. Selanjutnya yang show IP interface brief router B. Nah, pada perangkat ini juga sama, port-port yang digunakan yaitu pas Ethernet 01 hingga pas Ethernet 04 memiliki status up baik secara administratif maupun protokol. Berarti port-port tersebut aktif dan terhubung dengan perangkat lain. Selanjutnya, show IP interface brief router C. Sama seperti sebelumnya, port-port yang tersedia antara pas Ethernet 01 hingga pas Ethernet keempat port pas Ethernet terhubung, yang artinya memiliki status up baik secara administrasi dan protokol. Next. Selanjutnya yaitu show VLAN. Baiklah, pada di sini terlihat pada switch A show VLAN 21 dan show VLAN 11 aktif. Selanjutnya show VLAN switch B. Dapat terlihat show VLAN 31 dan show VLAN 41 menandakan status aktif. Selanjutnya show VLAN switch state. Nah, dapat terlihat show VLAN pada VLAN 51 dan 61 aktif. Selanjutnya yaitu pengujian show access list.
router. Nah, pengujian menandakan akses list ACL VLAN 11 ke VLAN 21 diblokir dan ACL VLAN 21 dan VLAN 11 keblokir, yang menandakan tidak bisa meng-ping antara IP yang terblokir tersebut. Selanjutnya, ISO access list router B. Nah, pada show access list router B antara VLAN 31 dan VLAN 41 terblokir oleh ACL, dan sebaliknya juga antara VLAN 41 dan VLAN 31 terblokir oleh ACL. Selanjutnya, show access list router C. Yang dapat terlihat show access list antara VLAN 61 ke VLAN 51 terblokir, dan juga sebaliknya antara VLAN 51 dan VLAN 61 terblokir oleh ACL. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Diko. Sebelumnya, terima kasih karena sudah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.